Oke guys, sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan share dan nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Hidup berbalik arah. Bab 286 dia terbakar dan dia menahan luka bakarnya. Faye harus mengumpulkan semua keberanian dalam dirinya untuk mengajukan pertanyaan itu. Dan, meskipun demikian dia tetap tersipu. Setelah menanyakan itu, dia lalu mengangkat kepala dan lehernya. Sebelum mengarahkan pandangannya ke Cheo Violet Vision, tatapannya menyebabkan jantung Zain berdebar kencang di dadanya. Dia mulai panik. Apa tujuan dia mengatakan hal itu? Apa karena dia telah mencurigainya? Apakah dia tahu siapa di balik topeng itu? Atau semua itu hanya ujian? Dia sangat panik, sehingga dia tidak bisa menatap Faye dengan benar. Jantung Faye juga berdebar kencang. Keheningan Cheo membuatnya berpikir bahwa pria itu telah mengabulkan permintaannya. Jadi dia mengulurkan tangan ke wajah pria itu untuk melepas topengnya. Zain menarik kepalanya dan menangkap tangannya. Apa yang sedang kau lakukan? Dia menggeram. Faye sama sekali tidak takut. Aku ingin melihat seperti apa wajahmu. Apa yang salah? Apa kau meragukan identitasku? Dia bertanya dengan muram. Faye merasakan kemarahannya. Dengan cepat menjelaskan. Oh tidak, kau salah. Paham. Tuan, aku hanya ingin mengingat wajahmu. Zain membeku. Zain mempertahankan sikap tenangnya. Detak jantungnya tidak karuan dan sanagat cepat sehingga ingin melompat keluar dari dadanya. Selama 4 tahun menikah dengan Faye, Faye tidak pernah memandangnya seperti itu sebelumnya. Faye tampak mempesona dan fokus Faye mulai melayang. Jari-jari Faye menyentuh permukaan topengnya lagi dan mendorongnya ke atas. Zain merasakan angin dingin masuk ke dagunya. Dia pun tersadar. Kemudian, dengan refleks kilatnya, dia meraih tangan Faye. Namun, refleksnya melukai pergelangan tangan Faye. Faye pun meringis. Aduh, Zain melepaskannya dan mundur. Jagalah sikapmu. Kumohon. Berhentilah untuk meminta untuk melihat wajahku sekali saja. Oke, itu hanya akan menempatkanmu dalam bahaya besar. Apakah kau tidak mengerti? Yah, Zain memang sengaja melebih-lebihkannya. Dan itu berhasil mengejutkan Faye sesaat. Aku tidak keberatan. Aku tidak takut. Jawab Faye sambil menegakkan diri. Zain terdiam. Keluar dari mobil dan menjauh dari sini. Perintah Zain dengan keras. Dia melepaskan sisa talinya dan membantunya keluar dari mobil. Kemudian dia mengeluarkan beberapa tisu dan menggunakannya untuk menghilangkan sidik jarinya. Hal terakhir yang dia ingin lakukan adalah tidak meninggalkan barang bukti. Setelah selesai, dia membawa Faye ke mobilnya. Karena dia terburu-buru untuk menyelamatkannya, dia hanya mengendarai mobil Audi A7-nya ke tempat kejadian. Faye belum pernah melihat mobil itu sebelumnya. Tapi Thomas memberitahunya bahwa Zain menjemputnya dari kampus dengan Audi yang ada penyok di kapnya. Kap Audi ini juga memiliki penyok yang jelas. Ketika memasuki mobil dia bertanya, "Hei, apa kau meminjam mobil Audi A7 ini dari Zain?" "Apa?" Jantung Zain berdegup kencang. Dia dengan cepat memasang nada acuh tak acuh dan bertanya balik, "Kenapa kau bertanya?" Faye tidak terlalu memikirkannya. Yah, Zain memiliki Audi A7 yang sama. Dan mobilnya juga penyok di bagian depan. Zain mengaku bahwa dia sudah ceroboh. Dia berhasil melupakan detail yang paling penting. Ketika hidup berbalik arah. Bab 287 terlukis di bintang. Zain cukup beruntung telah berbohong tentang menjadi teman Cheo untuk Faye sebelumnya. Kalau tidak, maka kebenaran akan terungkap. Untung saja. Dia menjawab. Ya, aku terburu buru tadi. Jadi aku meminjam mobilnya. Oh, jawabnya. Zain menghela nafas lega. Mobil mulai berjalan. Dan setelah perjalanan yang dipenuhi keheningan, mereka sudah ada di kota dalam hitungan menit. Faye merasa cemas sepanjang perjalanan. Dia mengumpulkan cukup keberanian pada beberapa kesempatan perjalanan untuk memberitahu Cheo itu tentang perasaannya. Namun setiap kali dia menoleh untuk melihatnya, keberanian
Itu sirna dalam sekejap. Dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia masih punya waktu. Dan untuk menunggu sedikit lebih lama. Hanya sedikit lagi. Zain memperhatikan Faye. Dia menyadari bahwa wanita itu mungkin telah jatuh cinta padanya. Namun, ada masalah dia masih menyamar sebagai CEO Violet Vision. Sejujurnya, dia merasa sangat bertentangan dengan apa yang terjadi. Sekarang, secara teknis, Faye bersikap tidak setia sekarang. Dan yang lebih rumit lagi, dialah yang telah mencuri hidupnya sendiri. Betapa anehnya itu. Tiba-tiba, sebuah pemikiran berani muncul di benaknya. Bagaimana jika dia melepas topengnya? Bagaimana jika dia memberitahu Faye siapa dia? Apa yang akan dipikir Lan Faye tentang dia? Pikiran itu terus-menerus muncul di kepalanya. Jantungnya berpacu lagi, menyebabkan dia mengalihkan perhatian sedikit dari jalan. Untungnya hanya ada sedikit mobil di jalan mereka lalui. Mereka adalah dua orang di dalam mobil yang sama. Tetapi mereka memiliki dunia rahasia yang terselip satu sama lain. Tak lama setelah itu, mereka akhirnya sampai lingkungan rumah Faye. Zain baru saja akan memarkirkan mobilnya di depan gerbang ketika wanita itu tiba-tiba berkata, "Aku belum mau pulang. Bisakah kita pergi ke tempat lain dan mengobrol?" Hah, ya, tentu saja. Zain mengangguk setuju. Sejujurnya, dia memiliki pemikiran yang sama. Dia benar-benar menikmati mengendarai identitasnya sebagai CEO Violet Vision. Dan dia menikmati menghabiskan waktu dengan versi Faye yang ini. Dia begitu manis, begitu lemah lembut, dan sangat cantik. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia lihat saat dia menjadi Zain. Tanpa ragu, dia tahu bahwa Faye telah jatuh cinta padanya. Zain berkendara di puncak bukit terpencil di mana tidak ada orang lain. Di sana, seolah mereka memiliki keinginan yang sama. Dia membuka atap mobil untuk membiarkan malam bertabur bintang menemani mereka di atas kepala mereka. Mereka berbalik untuk saling memandang. "Dengar, aku harus memberitahumu sesuatu, Tuan. Aku harus memberitahumu sesuatu." Mereka berbicara secara bersamaan. Mereka terdiam sesaat sebelum tertawa terbahak-bahak. "Kau duluan," kata Zain sambil tertawa kecil lagi. Dan Faye menurut. Dia menyisir helaian rambut yang membingkai wajahnya. Wajah cantiknya sedikit memerah. Dia cantik. Aura feminim terpancar darinya dari gerakan kecil dan setiap kerutan kecil di kulitnya. Juga dari setiap senyum kecil di bibirnya. Segala sesuatu tentang dia memang ajaib. Dan Zain benar-benar terpesona. Wanita muda itu menegakkan tubuhnya. Dan kini dia menghadap pada Zain. Dia berbicara dengan suara yang sangat lembut. "Tuan Cheo, aku sangat menyukaimu.